Damar Setiaji Pamungkas, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, diskorsing sampai semester 2025-2026 cuma gara-gara mau menggelar diskusi tentang penolakan Soeharto sebagai pahlawan nasional di kampusnya. Itu diskusi bos, bukan makar loh, bukan juga kekerasan, apalagi kriminal korupsi bos. Cuma diskusi, bayangin aja tuh diskusi soal penolakan Soeharto jadi pahlawan nasional loh. Dan kampus tiba-tiba memutuskan diskusi begitu aja. Jangan, ini benar-benar gila banget kan. Dengan tegas dan keras gue katakan kasus Damar ini bukan kecelakaan bos, ini alarm. Ini sirine, ini early warning system buat kita semua. Di titik ini kita harus nanya, sebetulnya kampus kita sekarang didesain buat ngasih ilmu atau buat ngilangin keberanian dan nutupin dosa nih? Karena jujur aja ya, data udah ngomong loh lebih kenceng daripada kita. Menurut Videm Institute, kebebasan akademik Indonesia itu cuma 0,59 dari skala 1 kategori rawan dibungkam. Terus dari 2019 sampai pertengahan 2025, The Indonesian Institute mencatat 86 kasus pelanggaran kebebasan akademik. Di 2023-2024 aja KIKA mencatat 27 pelanggaran baru dari pembatasan diskusi, pembungkaman dosen, sampai skorsing mahasiswa karena berani mengkritik. Jadi kalau kalian nanya nih ya, kasus Damar itu kebetulan, gue jawab tidak. Ini pola, ini tren, ini arah kemudi yang sedang bergeser. Dan yang lebih tragisnya, gejala-gejala ini mirip banget loh sama polanya Orde Baru bos. Apalagi Soeharto udah dapat gelar pahlawan, sekarang ya makin memperkuat aja nih narasi Orde Baru lahir kembali. Cuma bedanya caranya aja tuh, tapi tujuan tetap sama, pembungkaman. Sekarang polanya cuma lebih smooth dikit lah. Surat edaran, aturan kampus, skors administratif dengan dalih ketertiban akademik. Izin belum lengkap, padahal nih ya substansinya sama persis, membungkam, basi, bangsat banget tuh. Lama-lama kita makin akrab dengan kalimat diskusi dibatalkan, kritik dilarang, mahasiswa dihukum. Dan di titik ini kita harus berani mengkritik. Kampus di era sekarang mulai lupa jati dirinya. Kampus itu seharusnya sebagai ruang berpikir bebas, ruang bertanya, ruang mengkritik, ruang melawan ketidakadilan, ruang yang merdeka dari tekanan politik. Tapi apa yang terjadi ketika mahasiswa mau menggelar diskusi publik yang jelas-jelas itu dilindungi loh oleh hukum nasional dan juga deklarasi internasional? Jawaban kampus adalah skors. Padahal diskusi publik itu jelas dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E kebebasan berpendapat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 8 dan 9. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Terus yang jadi pertanyaan nih, sebenarnya siapa yang melanggar apa? Mahasiswa yang mau diskusi kah? Atau institusi yang membungkam diskusi? Jujur aja, gue tuh jadi curiga sama satu hal. Ya ada kekhawatiran tertentu gitu deh, ada kepentingan tertentu, ada tekanan tertentu, sehingga membuat kampus memilih jalan yang paling gelap dengan cara membungkam pikiran daripada merawat nalar.
Kalau kampus udah mulai takut sama diskusi mahasiswa, itu tandanya ada yang jauh lebih besar sedang bermasalah. Karena mahasiswa itu siapa sih? Mahasiswa itu ingat loh, bukan boneka. Mahasiswa itu bukan karyawan kampus. Mahasiswa itu penjaga nalar bangsa, penggugat ketidakadilan, alarm sosial ketika kekuasaan mulai melenceng. Ya, mahasiswa merupakan benteng terakhir demokrasi. Sejarah udah membuktikan nih kalau negara mulai bergeser ke arah otoriter, mahasiswa lah yang pertama kali dibungkam. Dan apa yang terjadi dengan Damar hari ini cuma salah satu petunjuk kecil dari arah besar yang harus kita waspadai. Gue mau bilang secara jujur dan terang-terangan, kalau saat ini kita sedang berjalan mundur perlahan tapi pasti, bukan lewat teror fisik, tapi lewat administrasi kampus, surat skorsing, pembatalan diskusi. Contoh apa yang saat ini terjadi dengan Damar, bos. Kalau hal seperti ini dibiarkan, jangan kaget jika suatu hari kita bangun dan sadar rezim Orde Baru sudah lahir kembali bersama kita. Bukan dengan wajah lama sih, tapi dengan topeng baru. Dan kalau hari ini Damar dihukum, besok mungkin kita nggak boleh lagi tuh berdiskusi soal HAM. Besok mungkin kritik pada pemerintah harus minta izin. Atau mungkin besok kampus jadi alat politik bukan rumah ilmu. Aduh, makanya kita tuh nggak boleh diam, apalagi sebagai anak bangsa yang peduli terhadap nasib bangsa ini. Ini bukan cuma soal Damar, bos. Ini soal kebebasan akademik, soal demokrasi, soal keberanian kita buat bilang tidak. Kita tidak akan kembali ke masa pembukaman, apalagi ke Orde Baru. Kalau ada yang mencoba membawa kita mundur, maka kitalah yang harus maju melawan. Kita bukan generasi yang mau dibungkam. Kita bukan generasi yang tinggal duduk diam. Dan ingat, kita bukan generasi yang takut akan kebenaran dan keadilan. Karena selama nalar masih hidup, nurani masih ada, selama mahasiswa masih berani bicara, selama ruang diskusi masih diperjuangkan, rezim pembungkam tidak akan pernah menang. Camkan itu baik-baik.